Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Mutia Purbasari, Stambuk F112200044, akan mempresentasikan tentang bahan bangunan modern yaitu baja ringan. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu definisi baja ringan, proses pembuatannya, jenis-jenis baja ringan, kelebihan dan kekurangannya, serta penggunaan baja ringan pada konstruksi. Ya, apa itu baja ringan? Baja ringan merupakan salah satu material konstruksi yang memiliki berat material yang cukup ringan jika dibandingkan dengan kayu, yaitu sekitar 12 kg per meter persegi, sedangkan kayu memiliki berat 40 kg per meter persegi. Untuk proses pembuatan baja ringan itu sendiri, sama halnya seperti proses pembuatan baja konvensional, hanya saja baja ringan dibentuk dalam keadaan dingin dengan proses dicetak menggunakan mesin, sehingga memiliki ukuran yang presisi. Sedangkan baja konvensional itu dibentuk saat masih berwujud liquid dengan temperatur yang sangat panas, kemudian dituang dalam cetakan. Adapun beberapa proses yang digunakan dalam pembuatan baja, yaitu yang pertama itu proses konvertor. Jadi konvertor adalah salah satu wadah untuk mengolah besi menjadi baja yang siap untuk diproduksi. Yang kedua itu proses Siemens-Martins. Proses Siemens-Martins ini diolah dalam dapur pelebur baja yang dapat mencapai suhu tinggi. Sistem kerja dengan proses Siemens-Martin ini menggunakan sistem regenerator dengan suhu mencapai 3000 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu proses Basic Oxygen Furnace atau BOF. Jadi proses BOF ini menggunakan besi kasar cair 65-85% yang dihasilkan oleh tanur tinggi sebagai bahan dasar utama. Kemudian dicampur dengan besi bekas sebanyak 15-35%, lalu dicampur dengan batu kapur dan gas oksigen dengan kemurnian 99,5%. Dan yang keempat yaitu proses dapur listrik. Proses pengolahan baja dengan menggunakan dapur listrik adalah metode pengontrol temperatur peleburan dan memperkecil unsur-unsur peleburan di dalam baja yang dilakukan selama proses pemurnian. Kemudian yang terakhir yaitu proses dapur kupola. Jadi dapur kupola itu digunakan untuk peleburan besi kasar, kelabu, dan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. Pada umumnya digunakan untuk menghasilkan peleburan sehari-hari berdasarkan pada kapasitas dari pabrik. Nah, untuk baja ringan itu sendiri, prosesnya dikenal dengan pembentukan dingin atau cold foaming, dan hasilnya biasa dikenal dengan cold formed section. Dalam pembentukan ini, plat baja dalam kondisi suhu kamar akan dibentuk. Adapun metode pembentukan yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama adalah press brake. Proses pembentukan press brake dilakukan dengan menekuk plat baja. Plat baja diletakkan ke dalam alat ini dan ditekuk bagian-bagiannya secara bertahap hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah proses roll foaming. Jadi proses roll foaming ini dilakukan dengan melewatkan plat baja ke dalam serangkaian roll sehingga produk yang diinginkan tercapai. Dan yang ketiga adalah punching. Proses menggunakan mesin punch atau mesin pons. Jadi plat baja disimpan di atas die set dan kemudian proses punching dengan tekanan tinggi akan melubangi dan membentuk plat baja tersebut. Adapun jenis-jenis dari baja ringan yaitu yang pertama adalah baja ringan kanalsi. Jadi baja ringan kanalsi ini memiliki bentuk mirip huruf C. Kanalsi biasa digunakan untuk konstruksi atap atau kuda-kuda. Selain itu juga bisa digunakan sebagai tiang untuk bangunan yang tidak memiliki beban berat, misal untuk kanopi dan lainnya. Ukuran baja ringan kanalsi itu memiliki panjang 6 meter dengan ketebalan mulai dari 0,6 mm hingga 1 mm. Ukuran lebarnya sendiri 75 mm dan tingginya 35 mm. Yang kedua ada reng. Reng itu merupakan bagian dari atap yang digunakan sebagai tumpuan dari seng atau genteng. Bentuknya seperti huruf W dan terbuat dari zinc sehingga tahan karat. Keunggulan lainnya adalah tahan dengan kondisi cuaca di Indonesia. Bahan ringan reng ada dua model. Baja ringan reng ada dua model, yaitu besar dan kecil. Ukuran besar memiliki lebar yang berbeda namun memiliki panjang yang sama, yaitu 6 meter. Dan yang terakhir ada hollow. Hollow itu merupakan baja ringan yang digunakan untuk pemasangan plafon terbuat dari material baja dengan pelapis aluminium dan zinc, atau disebut juga zinc alum.
Di pasaran, holo dengan pelapis aluminium dan zinc ini disebut juga holo galvalum, holo gypsum, dan juga holo plafon. Nah, untuk kelebihan dari baja ringan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah memiliki tegangan tarik yang tinggi. Jadi tegangan tarik baja ringan itu sekitar 550 MPa dan tegangan baja ringan itu lebih kuat dibandingkan dengan baja konvensional. Kemudian cara pemasangan baja ringan itu sangat mudah. Jadi karena dia ringan, maka memudahkan para pekerja konstruksi untuk memasang rangka atap. Kemudian kuat dan awet. Meskipun material yang satu ini ringan, namun keunggulan dari baja ringan itu sendiri adalah penggunaannya yang cukup kuat dan awet. Bahkan bahan bangunan tersebut tidak akan berkarat dan tahan menghadapi cuaca ekstrim sehingga bisa melindungi rumahmu dengan maksimal. Yang terakhir yaitu material bisa diolah kembali. Ketika selesai menggunakan baja ringan, tentu rangka akan dibongkar dan material bajanya masih bisa diolah kembali. Proses daur ulang baja ringan tentu sangat menguntungkan karena tidak akan berdampak bagi kerusakan lingkungan dan baja ringan diolah tidak akan menimbulkan sampah yang berlimpah. Untuk kekurangan baja ringan itu sendiri yaitu yang pertama harganya tidak murah. Karena kualitas dan segala keunggulannya yang bisa didapatkan, ternyata harga atap baja ringan tergolong mahal. Namun penggunaannya pun tergantung merek yang Anda gunakan untuk konstruksi atapnya. Yang kedua, mudah terbawa angin. Jadi karena sifat baja ringan itu ringan, baja ringan itu sendiri dapat dengan mudah terbawa angin. Namun jika memasangnya dengan benar, hal itu tidak akan terjadi. Karena sistem sambungan pada baja ringan itu hanya menggunakan baut, memudahkan angin besar untuk meniup lepas kerangka atap rumah yang dibangun. Yang ketiga, tampilan tampak acak-acakan. Struktur atap rumah sebetulnya harus bisa menampung beban atap yang berat. Hal tersebut adalah nilai tambahan bagi kekuatan fondasi rumah. Namun, jika dilihat dari sudut estetika, kerapatan kerangka baja ringan ini terkesan acak-acakan dan dapat merusak keindahan bangunan. Yang terakhir yaitu rentan roboh jika tidak teliti. Atap baja ringan menggunakan sistem berbentuk jaring untuk bisa membangun atap yang kuat dan tahan lama. Hal ini akan berbahaya jika tidak diperhitungkan dengan benar. Kegagalan dalam menghitung konstruksi atap rumah dapat menyebabkan kegagalan yang menyeluruh sehingga atap bisa roboh. Untuk penggunaan baja ringan dalam konstruksi itu sendiri, jadi biasanya baja ringan itu digunakan untuk membuat rangka atap. Biasa juga digunakan sebagai tiang pada bangunan sementara. Seiring berjalannya waktu, telah dilakukan berbagai inovasi untuk penggunaan baja ringan. Salah satunya adalah penggunaan baja ringan sebagai backing tanpa dicopot, yang menjadi frame dan kekuatan struktur serta dapat melindungi beton dari keretakan awal yang berpotensi merusak struktur. Inilah contoh penggunaan baja ringan sebagai backing tanpa dicopot. Bisa dilihat pada gambar berikut. Baiklah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.